Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Parvalian Pangastuti Biastika, NIM R021768. Saya akan menjawab soal studi kasus yang telah diberikan. Untuk soal yang pertama, faktor bahaya yang ada di tempat kerja tersebut adalah yang pertama, ada faktor bahaya fisika, yaitu kebisingan yang berasal dari suara mesin-mesin yang ada di proyek tersebut. Yang kedua, faktor bahaya fisika, getaran, yang berasal dari alat-alat berat yang digunakan. Selanjutnya, yang ketiga adalah faktor bahaya kimia, yaitu debu, yang berasal dari debu-debu di sekitar proyek tersebut. Untuk soal yang kedua, alat ukur yang digunakan adalah untuk kebisingan, kita bisa menggunakan sound level meter. Untuk getaran, kita bisa menggunakan vibration meter, dan untuk debu, kita bisa menggunakan dust sampler. Soal nomor 3, saya akan menggunakan sound level meter untuk mengukur kebisingan. Peraturan yang digunakan adalah Permenaker Trans nomor 13 tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja dan Permenaker Trans nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Untuk penggunaan sound level meter, yang pertama kita harus pasang baterai terlebih dahulu. Selanjutnya kita kalibrasi menggunakan sound calibrator. Pasang baterai pada sound calibrator, terus sambungkan pada sound level meter, lalu hidupkan sound level meter. Di sini kita akan memilih range 94 desibel atau 114 desibel. Saya memilih 94 desibel. Lihat pada layar apakah sudah muncul hasilnya. 94 desibel. Jika sudah sesuai, maka siap digunakan. Jika belum, bisa diputar hingga sesuai, lalu matikan alat. Setelah dikalibrasi, kita hidupkan alat dengan menekan tombol on atau off di sini. Terus kita memilih tombol A atau C. Kita akan memilih A, yaitu kebisingan di tempat kerja. Selanjutnya, di sini ada tombol F atau S, fast atau slow. Kita akan memilih F karena kebisingan ini di tempat kerja secara berulang-ulang. Dan di sini ada tombol rec. Tombol rec ini untuk merekam. Nah, kita tekan sekali lagi bisa untuk melihat nilai maksimal yang kita ukur. Dan kita tekan sekali lagi bisa melihat nilai minimal yang kita ukur. Untuk prosedur pengukurannya, yang pertama membunyikan sumber bising, yang kedua melakukan pengukuran menggunakan sound level meter dengan jarak 1 meter dari sumber bising, yang ketiga arahkan mikrofon pada sumber bising, lalu pengukuran selama 1 menit. Ini kita tekan tombol rec yang ada di sini. Selanjutnya baca angka skala sampai akhir, hampir menunjukkan angka yang stabil. Lalu kita catat pengukurannya, lakukan langkah di atas untuk jarak 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, dan 6 meter dari sumber bising. Selanjutnya, kita bisa menghitung intensitas nilai kebisingan dari hasil tersebut. Perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut. 10 log 1 per N kita isi angka 6, karena tadi 6 kali mengukur, N1 sampai N6 kita isi dengan angka 1, L1 sampai L6 diisi dengan hasil pengukuran menggunakan sound level meter setiap jaraknya. Soal nomor 4, untuk nilai ambang batasnya, saya menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja dengan nilai ambang batas kebisingan waktu pemaparan per hari 8 jam dengan intensitas kebisingan 85 desibel, 4 jam 88 desibel, 2 jam 91 desibel, 1 jam 94 desibel. Dan untuk menitnya 30 menit 97 desibel, 15 menit 100 desibel, 7,5 menit 103 desibel, 3,75 menit 106 desibel, 1,88 menit 109 desibel, dan 0,94 menit 112 desibel. 28,12 detik 115 desibel, 14,06 detik 118 desibel, 7,03 detik 121 desibel, 3,52 detik 124 desibel, 1,76 detik 127 desibel, 0,88 detik 130 desibel, 0,44 detik 133 desibel, 0,22 detik 136 desibel, 0,11 detik 139 desibel. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.